Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada renungan malam. Di malam ini kami percaya bahwa pada malam ini Bapak Ibu Saudara ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pada malam hari ini kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan renungan pada malam hari ini akan kita siapkan dari bacaan Injil Yohanes pasal yang 14 ayat yang 15 sampai dengan yang 19. Adapun kita mengambil tema yaitu Yesus berjanji menyertai kita. Yesus berjanji menyertai kita. Untuk itu sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pada malam hari ini kami rindu akan firman-Mu. Kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami karena kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin merenungkan firman-Mu. Tuhan, untuk itu sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan pada malam hari ini, kiranya dapat menjadikan berkat bagi kita semua. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan bacaan kita, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-14. Dan kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu boleh menyimak di rumah, atau mungkin kalau tidak sempat ya tidak apa-apa, tapi saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang baik, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbagailah bagi kita semua yang mau membaca dan mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita tahu bahwa Yohanes, murid Yesus ini, adalah seorang rasul yang dikaruniai menuliskan baik surat-surat maupun Injil maupun kitab Wahyu. Dan Yohanes ini memang luar biasa karunia Roh Kudusnya dalam karya-karyanya, sehingga sampai sekarang ini dapat kita nikmati
firman Tuhan itu melalui Injil Yohanes. Kalau kita kembali membaca kembali, yaitu ayat yang 15, 16, dan 17, supaya lebih ini saya akan bacakan lagi. Kalau saya ulangi yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kemudian yang 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya kita dijanjikan. Jadi Yesus menjanjikan kepada kita. Ini diungkapkan Yesus itu pada saat Yesus sudah saat-saat terakhir akan menerima kewajibannya sebagai Sang Mesias, yaitu yang saat-saat perjamuan terakhir, sehingga Yesus seakan-akan ingin meninggalkan mereka, murid-muridnya, sehingga Yesus menjanjikan roh penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Akan tetapi dengan syarat. Nah, ternyata Tuhan Yesus juga minta syarat. Dengan syarat kita harus mengasihi Dia, yaitu mengasihi Yesus dan menuruti segala perintahnya. Ya, sebenarnya gampang. Kalau kita lihat itu syaratnya tidak susah kalau diucapkan, akan tetapi kalau dilaksanakan tidak mudah. Maka apabila syarat-syarat itu sudah dipenuhi, maka Yesus Sang Anak Allah akan meminta kepada Bapanya di surga agar mereka, para murid-murid Yesus pada waktu itu, agar mereka selalu disertai roh pendamping atau roh penolong atau roh kebenaran atau Roh Kudus. Inilah janji Yesus kepada murid-muridnya di saat-saat terakhir Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Dan Yesus meyakinkan kembali kepada murid-muridnya bahwa dikatakan dalam ayat yang ke-18. Nah, ayat 18 demikian firman-Nya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ternyata Yesus masih memberikan atau meyakinkan kembali pada murid-muridnya. Tidak hanya sekedar menjanjikan roh penolong atau roh kebenaran, tapi Yesus juga berjanji tidak akan meninggalkan sebagai yatim piatu. Jadi kita tahu bahwa seorang yatim piatu adalah situasi kondisi yang sudah tidak mempunyai orang tua. Apa yang dirasakan seorang yatim piatu itu? Tentu dia merasa tidak ada tempat untuk berlindung, seakan-akan tidak ada yang
menolong, tidak ada di mana dia harus menggantungkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi prinsipnya ya situasi yang tidak mengenakan. Tapi Yesus berjanji bahwa Yesus tidak akan meninggalkan. Seperti yang ayat 18 tadi, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, inilah murid-murid itu diyakinkan kembali selain dijanjikan oleh roh penolong yang lain, Roh Kudus, Roh kebenaran. Yesus berjanji, Aku tidak akan meninggalkan kamu. Tidak akan meninggalkan kamu seperti anak yatim piatu. Akan tetapi akan datang kembali. Nah, Yesus berjanji akan datang kembali. Ini untuk menguatkan hati, menguatkan secara psikologis murid-murid Yesus. Nanti pasca atau setelah Yesus sudah tidak ada bersama-sama mereka secara fisik. Situasi dan kondisi serba tidak menentu, merasa sendiri, merasa kesepian, tidak ada tempat bergantung, tidak ada berlindung. Itu mungkin saya sendiri juga merasakan sebagai orang yang sudah lansia ya, yang sudah tua. Kadang-kadang saya merasakan bahwa yang dulunya saya dalam suatu keluarga itu, wah kita dengan cerah, sendagurau, anak-anak ngumpul semua pada saat dulu belum berkeluarga. Tapi sekarang satu persatu mereka sudah berkeluarga. Dengan sendirinya mereka sudah akan bersama-sama dengan keluarga mereka sendiri-sendiri. Dan tentu kita sebagai orang tua akan merasa kesepian. Saya merasa kesepian. Anak-anak sudah jauh di luar kota, kuliah di luar kota, semua di luar kota semua, tinggal kita sendiri sebagai orang tua. Rasanya sepi. Seakan-akan apa yang mau kita kerjakan? Disitulah sama. Kemungkinan juga sama yang dirasakan oleh murid-murid Yesus waktu itu. Untung dan bersyukurlah Yesus memang itu penolong yang baik. Melihat kondisi seperti itu, Yesus mengetahui bahwa makanya disampaikan Yesus kepada muridnya, tenang, Aku akan mendampingimu. Aku akan menyiapkan pendamping, roh yang lain, roh kebenaran, dan Aku akan datang kembali sehingga kita berbunga-bunga semangat sebagaimana kita orang tua tinggal anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu telepon, tenang papa, tenang mama, sebentar lagi kita juga akan kumpul-kumpul lagi, mungkin minggu depan. Itu rasanya bahagia, dijanjikan nanti minggu depan, nanti bulan depan saya mau datang. Rasanya kita sukacita, bahagia. Karena apa? Yang selama ini kita harapkan, kita inginkan, sebentar lagi akan terpenuhi dengan kedatangan anak-anak cucu saya. Demikian juga murid-murid Yesus seperti itu, merasakan bahwa oh iya, ada janji, dia akan datang. Dan Yesus tidak akan membiarkan kita hidup seperti anak yatim piatu. Itu sukacita luar biasa. Bapak Ibu, kalau 2000 tahun yang lalu antara Yesus Kristus dan murid-muridnya mungkin bisa berjumpa secara fisik, bertemu secara fisik pada saat pengajaran, murid-muridnya mengikuti. Jadi kemana-mana secara fisik dia selalu bersama-sama.
itu, andaikan kita secara fisik Yesus sama saja, kita juga sekarang ini kalau bertemu secara fisik, mungkin alangkah sukacitanya. Tapi kita dituntut oleh Yesus bahwa kita harus mengasihi yang satu dengan yang lain, mengasihi antara saudara-saudara kita, mengasihi antara teman kita, kanan kiri kita harus saling mengasihi. Itu syarat daripada Yesus. Kalau kita ingin diberikan pendamping Roh Kudus, kita kan selalu setiap mau apapun, mungkin kita membaca Injil, membaca firman Tuhan, kita selalu penyertaan Roh Kudus. Sehingga kalau kita ingin benar-benar Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kita, hadir dalam hati kita, ingat apa yang disyaratkan Yesus, yaitu kamu harus mengasihi Tuhanmu, kamu harus mengasihi Dia, kamu harus mengasihi aku. Jadi kita harus mengasihi. Bagaimana kita mengasihi Yesus? Mengasihi Yesus, kita juga harus mengasihi orang lain dulu. Karena tidak mungkin kalau kita tidak mengasihi sesama kita, sesama manusia, saudara-saudara kita, atau handetulan kita, tetangga kita, kita tidak mengasihi mereka, kita bisa mengasihi Yesus. Secara mudahnya, gampangannya itu, mengasihi sing ketok saja, saudara kita kan kelihatan, teman-teman kita kan kelihatan, saudara-saudara, adik, kakak, bapak, ibu kan kelihatan. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Yesus kalau kita tidak mampu mengasihi ayah kita, ibu kita, adik kita, saudara kita, tetangga kita? Jadi syaratnya untuk bisa mengasihi Tuhan adalah kita harus mengasihi terlebih dahulu saudara-saudara kita. Karena kalau kita tidak bisa mengasihi saudara-saudara kita, tetangga kita, itu sama saja kita bohong, atau katakanlah sebagai orang yang yang tidak mungkin lah, yang kelihatan aja, yang kelihatan aja kita nggak bisa menyayangi. Masa kita bisa menyayangi yang tidak kelihatan? Memang tidak mudah bagi kita untuk mengasihi Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya, karena kita selalu dihadapkan pada hal-hal yang bersifat manusiawi. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan? Ayat yang ke-15, ayat Yohanes 15 ayat ke-12 ya. Itu kelanjutannya itu Yohanes 15 ayat yang 12 itu disampaikan demikian oleh Yesus. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, maka kita harus juga mengasihi sesama kita terlebih dahulu, termasuk mengasihi kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita. Karena jika kita tidak dapat mengasihi saudara-saudara kita, maka kita termasuk orang-orang yang pendusta. Ini ada dalam Alkitab ini. Karena kita tidak bisa mengasihi saudara kita termasuk orang-orang yang pendusta. Karena mengasihi saudara-saudara kita yang sudah jelas-jelas kelihatan, tapi tidak mampu, apalagi Tuhan kita yang tidak kelihatan. Mengasihi Tuhan tidak selalu identik dengan
kita rajin beribadah, kita rajin dengan persekutuan, atau rajin kegiatan keagamaan yang lain. Itu tidak selalu. Bagaimana saya rajin memimpin ibadah, tapi saya membenci anak saya, membenci saudara saya. Itu yang tidak disukai Tuhan seperti itu. Berarti saya termasuk orang yang pendusta. Belajar memang tidak mudah. Kita untuk mengasihi sesama kita tidak mudah. Tidak seperti kita mengucapkan kata-kata. Ya. Karena apa? Ya, terpengaruh dari kita faktor manusiawi. Ada egonya, ada sifat emosinya, ada sifat pendendam dan lain-lainnya lah itu. Banyak kita kendala-kendala untuk bisa itu, tapi mau tidak mau kita harus mampu terlebih dahulu mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri renungan kita pada malam ini akan saya tekankan, marilah kita bersama-sama belajar mengasihi Tuhan dengan benar, juga mengasihi saudara-saudara di sekitar kita, dan selalu taat atas perintahnya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan berdoa. Selamat malam Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Malam ini kami bersyukur karena Engkau telah izinkan kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami renungkan pada malam hari ini menjadikan berkat bagi kami semua. Tuhan, kami selalu belajar untuk mengasihi sesama kami. Ajarkanlah kepada kami, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami mampu merubah sifat-sifat yang selama ini mungkin kami belum bisa mengasihi saudara-saudara kami, tetangga kami, atau teman-teman kami, sehingga dengan firman-Mu pada malam hari ini kami boleh belajar, sehingga kami bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat di GKI Kabangan yang pada malam hari ini telah ingin beristirahat, melepaskan lelah. Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka semua, baik yang sakit, baik yang mempunyai pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya. Kami percaya dengan tangan-Mu yang penuh dengan kekuasaan, Engkau akan mampu menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan kami. Kami selalu berdoa untuk saudara kami yang lansia, Bapa. Kami tahu bagaimana yang mereka rasakan, betapa sedih mereka merasa kesepian. Tapi mereka selalu rindu akan firman-Mu. Mereka selalu ingin mendengar firman-Mu. Akan tetapi dengan keterbatasan fisik, mereka merasa kesulitan. Tuhan, kami percayakan semua inisiatif dan program-program yang sedang kami kerjakan, terutama pada rekan-rekan kami yang tergabung dalam tim multimedia, sehingga mereka bisa memfasilitasi renungan-renungan ini dari mulai remaja, anak-anak, pemuda, sampai dengan lansia. Mereka bisa menikmati firman-Mu walaupun dalam kondisi COVID-19 ini. Kami berdoa juga seluruh bangsa dan negara kami yang sekarang sedang bersusah payah
mengatasi pandemi 19. Kami percayakan kepadamu ya Tuhan, dan kami yakin bahwa di balik pandemi 19 ini ada suatu mukjizat yang luar biasa yang akan bisa membuat renungan-renungan atau firman-firman Tuhan atau Injil-Injil ini dapat disampaikan ke lebih luas lagi dengan tidak melihat jarak waktu maupun ruang lingkup. Kami percayakan semua itu Tuhan kepada Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus.